Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi bertemu di dalam bedah buletin dakwah kafah edisi nomor 160 tanggal 7 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 September 2020 dengan judul Sertifikasi Dai dan Deradikalisasi. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah mendapat protes dan penolakan dari berbagai pihak termasuk MUI, Kementerian Agama mengganti judul program sertifikasi dai penceramah menjadi dai penceramah bersertifikat. Belakangan, program tersebut berganti tajuk lagi menjadi bimbingan teknis penceramah bersertifikat. Untuk pertama kalinya, program BIMTEK penceramah bersertifikat ini dilaunching pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dan dibuka langsung oleh Wamenak Zainud Tauhid Saadi. Meskipun berganti judul, substansinya tetaplah sama. Persis seperti yang dilontarkan oleh Menteri Agama pada rencana awal program ini. Sama-sama dilandasi motif deradikalisasi. Saat itu Menak menyatakan bahwa program penceramah bersertifikat dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian menjadi pertanyaan di dalam benak kita. Apakah dai itu adalah seorang yang radikal? Dai penceramah hakikatnya adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam apa adanya. Islam tentu bukan sekadar agama ritual, moral dan spiritual belaka. Islam pun mengatur ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Alhasil, Islam adalah ajaran dan tata cara hidup yang lengkap dan paripurna. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Karena itu merupakan kewajiban para dai untuk mengajak umat agar mengamalkan seluruh ajaran Islam. Para dai harus mendorong umat untuk mengamalkan Islam secara total, tidak setengah-tengah. Tak hanya mengamalkan ajaran Islam seperti salat, zakat, dan haji saja, namun juga mengamalkan ajaran Islam yang lain yang terkait dengan muamalah, uqubat, jihad, termasuk ajaran Islam seputar kewajiban menegakkan khilafah. Sebabnya, memang demikian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ikhwani fillah rahimakumullah, terkait ayat di atas, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab tafsirnya Asyar At-Tafasir menjelaskan bahwa kata kafatan itu adalah bermakna jami'an, yang artinya tidak boleh sedikit pun syariah dan hukum Islam itu ditinggalkan oleh kaum muslimin. Lebih lanjut, beliau kemudian menegaskan maksud ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya, orang-orang yang mukmin, dengan memerintah mereka untuk masuk Islam secara paripurna, secara total, secara menyeluruh. Artinya, mereka tidak boleh memilah-milah dan memilih-milih syariah dan hukum-hukumnya. Apa saja yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka, kemudian mereka terima. Apa saja yang kemudian yang tidak sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka, kemudian mereka tolak, mereka tinggalkan dan mereka campakkan. Justru wajib atas mereka menerima seluruh syariah dan hukum Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah, karena itulah para dai yang menyampaikan semua ajaran Islam termasuk khilafah misalnya tidak layak dicap sebagai radikal.
dalam makna yang negatif. Lebih tidak layak lagi jika dilakukan upaya deradikalisasi terhadap mereka. Salah satunya melalui program sertifikasi dai atau program bimbingan teknis penceramah bersertifikat. Jelas, jika motifnya deradikalisasi, ini adalah program yang ngawur. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita mengetahui bahwasan deradikalisasi itu adalah merupakan proyek usang dan kontraproduktif. Sebagai kelanjutan dari isu terorisme dan kontraterorisme, isu radikalisme dan upaya deradikalisasi bukanlah hal yang baru. Sudah dicetuskan sejak sekitar 10 tahun yang lalu pada tahun 2011. Misalnya, pemerintah pernah melakukan pelarangan terhadap buku-buku Islam tertentu yang dituding mengandung konten radikal. Saat itu ada sekitar 9 judul buku yang dicekal peredarannya di Indonesia oleh Jaksa Muda Intelijen Kejagung Republik Indonesia. Kesembilan buku itu rata-rata terkait dengan pembahasan syariah, jihad dan khilafah. Ikhwani fillah rahimakumullah, belakangan sebelum muncul program sertifikasi dan dai penceramah, Kemenak juga telah melakukan revisi atas sejumlah buku pelajaran di lingkungan Kemenak yang berkonten khilafah. Lagi-lagi motifnya tidak jauh dari deradikalisasi. Jelas, upaya pemerintah untuk terus melestarikan program deradikalisasi adalah upaya asing. Selain kontraproduktif, apalagi di tengah banyaknya isu penting yang harusnya menjadi fokus pemerintah, seperti penanganan bencana COVID-19 yang carut marut, ekonomi yang makin loyo, bahkan disenyalir sedang mengalami atau menuju resesi, korupsi yang menjadi-jadi, hutang luar negeri yang makin tinggi, APBN yang terus mengalami defisit yang makin besar, dan masih banyak lagi. Sejatinya, deradikalisasi adalah lawan dari radikalisasi yang selama ini dianggap sebagai biang munculnya aksi-aksi kekerasan. Namun, sebetulnya tak ada bukti sama sekali bahwa aksi-aksi kekerasan diinspirasi oleh buku-buku Islam yang bertemakan dengan syariah, jihad, dan khilafah. Toh materi tersebut sudah lama terdapat di kitab-kitab di pesantren dan dikaji selama bertahun-tahun oleh para santri. Bahkan materi tentang khilafah misalnya juga sudah bertahun-tahun dijadikan materi resmi di buku-buku pelajaran madrasah aliyah di bawah lingkungan Kementerian Agama. Jika memang kitab-kitab pesantren dan buku-buku pelajaran agama itu muncul atau memicu radikalisme, tentu harusnya radikalisme sejak puluhan tahun lalu sudah terjadi. Faktanya isu radikalisme baru muncul belakangan sebagai kelanjutan dari isu radikalisme atau isu terorisme global yang dihembuskan oleh Amerika Serikat. Isu ini lalu melahirkan war on terrorism, perang melawan terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tentu demi ambisi imperialismenya, khususnya atas dunia Islam. Demikian pula para dai atau penceramah yang dituding radikal. Tak satu pun dari mereka yang terbukti pernah melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi terorisme. Yang ada, dan ini yang barangkali ditakutkan oleh pemerintah, adalah banyaknya para dai atau penceramah yang belakangan makin bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Tentu karena para dai atau penceramah sebagai penyambung lidah umat merasakan betul berbagai kezaliman yang dialami rakyat, kebanyakan di bawah rezim sekuler saat ini, baik dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan, ketidakadilan dan diskriminasi atas umat Islam, dan masih banyak lagi ketidakadilan dan kezaliman yang terjadi. Alhasil, program deradikalisasi justru program usang dan tak relevan untuk digulirkan, termasuk dalam bentuk sertifikasi dai penceramah, apapun judulnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, harusnya pemerintah bisa mengambil pelajaran. Ya, jika pemerintah termasuk Kemenak tetap memaksakan proyek deradikalisasi, selain pasti akan menuai kegagalan, juga amat berbahaya. Yang terjadi boleh jadi proyek tersebut semakin menambah kebencian baru dan lebih luas lagi dari kaum muslimin yang merasa terusik dengan proyek ini karena nyata-nyata syarat dengan upaya mendiskreditkan Islam. Pada gilirannya, proyek deradikalisasi malah bisa memicu perlawanan yang lebih luas dari kaum muslimin. Tentu ini yang tidak kita harapkan.
Sebab jika itu yang terjadi, jelas bukan hanya kontraproduktif, tetapi bisa memunculkan konflik antar umat Islam dengan pemerintah. Ini malah justru merugikan pemerintah itu sendiri. Karena itu, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, seharusnya pemerintah memahami keinginan rakyat, khususnya umat Islam yang sudah terlalu muak dengan berbagai kondisi yang bobrok yang menimpa bangsa dan negara ini. Maraknya kasus korupsi, perampokan sumber daya milik rakyat oleh pihak asing dan asing, terjadinya banyak kasus moral, terjadinya banyak kasus amoral seperti LGBT, kemudian perzinaan, dan lain-lain sebagainya. Kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan yang mahal, dan lain-lain adalah faktor-faktor yang nyata menimbulkan frustasi sosial yang bisa berujung pada tindakan radikal dari sebagian kelompok masyarakat. Kedua, pemerintah sudah saatnya jujur menyadari bahwa berbagai keterpurukan yang melanda negeri ini adalah akibat syariah Islam tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu, daripada negeri ini nantinya makin terpuruk akibat terus-menerus menerapkan ideologi dan sistem kapitalisme liberal, pemerintah sejatinya segera berpaling pada syariah dan khilafah yang pasti mampu menyelesaikan semua problem yang mendera bangsa ini. Bukan malah menuduh syariah dan khilafah sebagai ancaman, sekaligus menuding para pengusungnya sebagai kaum radikal atau terorisme. Jika itu dilakukan, berarti pemerintah memang tidak mau belajar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini berkenaan dengan buletin dakwah kafah edisi nomor 160. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan juga kemudian kita berharap ke depan para dai, para ulama kita bisa menyampaikan Islam lebih leluasa dan bisa menyampaikan Islam secara menyeluruh. Bisa menyampaikan yang hak itu adalah hak, kemudian yang batil itu adalah batil. Demikianlah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.